jam 10. Cuma pada saat saya masuk di sini, kenapa hanya ada Gen 3 gitu? Gen-gen yang lainnya mana gitu? Padahal harusnya kegiatan ini wajib sekali untuk dihadiri oleh Gen 4, 5, dan juga 6. Oke. Karena ini saya minta tolong buat teman-teman yang belum sempat join untuk dikasih tahu ya, segera join ya, karena sosialisasi ini hanya disampaikan sekali aja, seperti itu. Oke, kalau gitu saya akan share screen. Hmm, Sudah terlihat slide saya? Siap sudah, Bu. Baik, pada hari ini saya mewakili Prodi akan melakukan sosialisasi PKM Informatika 2026. Nah, sebenarnya teman-teman dari Gen 4 dan juga Gen 5 tahun lalu itu sudah ini ya ikut sosialisasi juga kan ya. Akan tetapi kan adik-adik yang di Gen 6 ini kan belum tahu ya mengenai PKM itu apa, sehingga saya rasa ini perlu sekali untuk diadakan sosialisasi PKM untuk yang tahun 2026. Sebenarnya saya pengennya kita face to face gitu ya, hadir secara langsung, luring seperti itu. Cuman mengingat ini sudah minggu-minggu akhir ya, yang mana mungkin banyak dari teman-teman yang pulang kampung atau sudah yang di luar kota. Nah, biar ini tetap berjalan ya sudah, kalau gitu kita via Zoom saja seperti itu. Oke, baik. Pertama-tama tentang apa itu PKM. Mungkin ada yang sudah pernah ikut PKM. Saya yakin di sini mayoritas sudah pernah ikut PKM. Lalu ada pula yang belum pernah ikut tapi sudah tahu apa itu PKM. Dan ada juga kelompok yang belum tahu apapun tentang apa itu PKM. Nah, dengan adanya sosialisasi ini, saya harap kita dari Prodi Informatika memiliki sinergi yang sama ya, sehingga kita di tahun 2026 ini kita bisa optimal sekali mengikuti PKM. Jadi teman-teman, PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa yang mana kegiatan ini ya selalu dilakukan. Ini kita dari tahun ke tahun selalu diadakan oleh Kementerian Dikti Saintek. Jadi kegiatan ini bisa diikuti oleh semua mahasiswa yang terdaftar aktif di PD Dikti. Baik itu S1 ataupun D3 itu boleh ikut kegiatan PKM ini. Dan PKM ini juga lintas bidang ilmu ya. Prodi apapun, gak hanya prodi informatika, semua prodi boleh. Asalkan itu tadi, mahasiswa yang ikut adalah mahasiswa yang aktif di PDDT untuk mahasiswa S1 ataupun D3. Dan ini merupakan kegiatan yang rutin tiap tahun dilakukan. Dan tahun kemarin 2025 itu kalau nggak salah tahun ke-38 ya. Berarti kalau 2026 berarti tahun ke-39. Jadi udah 39 tahun secara berturut-turut kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian Dikti Saintek. Nah, kenapa melakukan sosialisasi, Bu? Padahal kan belum ada ya arahan dari kementerian terkait hal ini. Ibaratnya gini, Rek, saya sama dosen-dosen di informatika itu kami orangnya tidak suka banget diburu-buru. Kita nggak suka banget mengerjakan pekerjaan istilahnya pakai proyek Roro Jonggrang sehari jadi. Dikerjakan malamnya besok langsung jadi. Itu kalau ya bisa aja sih ngerjakan suatu produk atau laporan seperti itu tuh bisa. Cuma kan hasilnya nggak maksimal ya. Sehingga kami itu pengen teman-teman informatika di sini bisa mempersiapkan diri sejak dini gitu ya. Terkait hal ini. Jadi eh, ini kan memang belum ada ya sosialisasi dari kementerian. Cuma kita harus prepare. Gitu. Kita prepare jauh-jauh hari biar apa? Biar kualitas proposal yang kita masukkan ke PKM ini bagus gitu. Jadi kita nggak hanya ngejar kuantitas aja, tapi kita Prodi Informatika ITSK Supraun ngejarnya adalah kualitas kayak gitu ya. Nah,
Karena memang arahan dari kementerian belum ada, sebenarnya PKM ini di bawah Simbel Mawa, seperti itu ya. Terus beberapa hari terakhir saya cek juga websitenya Simbel Mawa ini masih down gitu ya, belum bisa diakses gitu. Cuman saya juga ngasih alternatif. Kemarin kita dari Prodi juga sudah ini ya menghimpun pedoman lalu template PKM 2025. Kalian bisa cek di link ini ya s.id pedoman PKM 2025. Untuk sementara kalian boleh pakai pedoman ini untuk nantinya kalau kalian punya ide seperti itu. Karena gini, pedoman itu biasanya dari tahun ke tahun itu kurang lebih sama. Memang kadang ada beda, tapi bedanya itu hanya sedikit aja kayak gitu loh ya. Dan termasuk di sini pun saya baru ngasih ininya ya, gambarnya itu yang 2024 karena yang 2025 beberapa hari terakhir ini websitenya Simbel Mawa ini belum bisa diakses gitu. Oke. Lalu, maksud dari sosialisasi ini, selain mengenalkan kegiatan yang namanya PKM, juga ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa ini ada surat edaran ya, ini surat edaran terbaru mengenai PKM Informatika. Jadi, sosialisasi ini memang dikhususkan hanya untuk mahasiswa informatika aja. Karena apa? Kita pengen bikin pekan PKM khusus prodi informatika. Seperti itu. Di surat edaran ini mewajibkan ya ada Gen 4, Gen 5, dan Gen 6 untuk ikut serta dalam membuat proposal PKM. Seperti itu. Mungkin yang Gen 4 sama Gen 5 ini sudah terpapar gitu ya. Karena kan tahun lalu saya juga memberikan sosialisasi yang sama. Nah, ini nih Gen 6 nih. Kenapa Gen 6 yang saya lihat di Zoom ini hanya sedikit yang hadir gitu. Padahal ini penting sekali ya buat Gen 6. Jadi nanti peserta atau yang ikutan PKM ini nggak hanya Gen 4 sama Gen 5 aja loh ya, tapi Gen 6 juga wajib gitu. Nanti bagi yang nggak ikut mengumpulkan proposal ini ya ditandain aja ya Pak Ansori gitu ya namanya. Mungkin kita bisa kurangin nilainya gitu ya Pak ya. Sehingga ini memang wajib. Kalau kalian tahu, Rek, di kampus-kampus lain itu tuh mewajibkan semua mahasiswa loh, bahkan harus ikutan PKM ini. Gitu. Tapi di kampus kita belum seperti itu. Cuman karena kami mengetahui benefit dari PKM ini dampaknya sebegitu besar sehingga kami mau nggak mau mewajibkan kalian gitu loh untuk ikut PKM. Karena biar ada ini ya istilahnya pengalamannya gitu. Seperti halnya kemarin Pak Adif ngasih kuliah tamu gitu ya terkait game. Nah, kan bapaknya selalu bilang, "Ayo coba ikut kompetisi." Nah, ini ini salah satu kompetisi yang sangat bergengsi sekali gitu loh di bidang pendidikan tinggi. Karena PKM ini nantinya diikuti oleh semua mahasiswa yang ada di Indonesia, baik PTN ataupun PTS, dan lintas bidang. Semua bidang, semua prodi, semua jurusan itu bisa ikut PKM ini. Dan ini kalau misalkan kalian bisa sampai lolos ke tahapan PIMNAS ya, itu bisa jadi kebanggaan besar sekali buat kalian. Karena memang ada beberapa kampus, universitas, jika mahasiswanya lolos PIMNAS, itu nggak perlu loh ngerjain skripsi. Ada loh kebijakan seperti itu. Saking sebergengsi PKM. Ini PKM ini merupakan kegiatan yang bergengsi sekali gitu loh ya. Dan ini sudah 38 tahun kita lakukan terus-menerus gitu. Sehingga ini benefitnya sangat banyak kayak gitu. Nah, di surat edaran ini juga ada ketentuan terkait proposal. Jadi kalian di awal itu cukup bikin proposal. Bedakan proposal dengan laporan ya. Banyak yang salah mengartikan nih, proposal sama laporan itu sama. No, big no. Proposal beda. Proposal beda dengan laporan. Kalau proposal ini nih sesuatu yang baru kita ajukan, kita belum mengerjakannya gitu ya. Jadi proposal ini baru sekedar ide, ide atau akan gitu lah.
ada kata-kata akan melakukan ini. Nah, itu proposal. Tapi kalau laporan berarti itu yang sudah lampau. Itu yang berupa produk yang sudah jadi. Itulah bedanya proposal dengan laporan. Nah, di PKM ini kalian cukup bikin proposalnya saja, belum laporan. Jika nanti keterima, baru bikin laporannya. Gitu ya. Jadi proposal ini baru sekedar ide. Saya akan membuat ini. Itu namanya proposal. Tapi kalau saya sudah mengerjakan ini gitu, itu namanya laporan. Kayak gitu ya. Nah, untuk membuat proposal PKM ini dari si Belmawa sudah ada panduannya ya. Kalian dapat mengunduh di si Belmawa tadi atau bisa melihat di Google Drive ini. Saya sudah bikin di pedoman PKM. Nanti sesuaikan karena jenis PKM itu ada banyak ya. Kalian sesuaikan nanti kalau masih lupa-lupa gitu bisa lihat pedomannya. Oh, PKM KC ini ngapain sih? KI ini ngapain sih? GFT itu ngapain sih? Nanti kita bahas habis ini. Nah, kalian dalam membuat proposal, tolong sesuaikan panduan dan template dari si Belmawa itu tadi. Kita ikut yang template 2025. Karena memang 2026 belum ada. Kayak gitu. Dan proposal ini dibuat secara berkelompok. Gitu ya. Ini tidak menerima proyek individu. Hanya satu orang tok itu nggak bisa. Jadi ini sudah paten ya. Dia dibuat secara berkelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 2 hingga 3 mahasiswa dari program studi S1 Informatika dan diwajibkan berkolaborasi dengan 1 hingga 2 mahasiswa dari program studi lain. Nah, bedanya PKM dengan kegiatan yang lainnya adalah kalau misalkan PKM ini memang ya ini namanya PKM Informatika, tapi di PKM sesuai pedomannya kalau kalian baca itu mewajibkan kolaborasi lintas bidang gitu. Seperti yang kalian tahu ya, bidang teknologi ini merupakan bidang yang lagi ngetren, yang lagi viral. Kalau kalian suka baca-baca buku pedoman dari pemerintah ya, di kementerian apapun itu tuh roadmap peta jalan nasional itu tuh semuanya ini saat ini adalah teknologi ya kan untuk Indonesia emas ini kita menggunakan teknologi di berbagai bidang. Nah, manfaatkan hal itu gitu loh ya. Jadi di sini wajib sekali berkelompok dan wajib sekali berkolaborasi dengan mahasiswa lain dari dengan mahasiswa dari program studi lain selama masih dalam lingkup ITSK Supraun gitu ya. Jadi apakah boleh Bu berkelompok aja tapi hanya sama mahasiswa informatika? Jawabannya belum boleh. Jadi harus melibatkan 1 atau maksimal 2 mahasiswa dari program studi lain. Kalau kelompok itu di sini minimal 2 anak, maksimal adalah 5 anak. Jadi kalau pengen 2 anak ya berarti 1 dari informatika dan 1 dari program studi lain gitu. Selama itu masih di ITSK Supraun. Kalau pengen berkolaborasi dengan teman di program studi lain tapi beda kampus, boleh nggak Bu? Jawabannya belum boleh. Jawabannya harus masih dalam lingkup satu kampus, tapi program studi lain. Kayak gitu ya. Nah, lalu terkait Gen 4, 5, 6 itu kan mungkin kalian belum terbiasa ya menulis semacam artikel ilmiah dan sebagainya. Nah, terus dosen di informatika itu kan hanya bisa dihitung jari gitu ya. Kalau kami harus ini ya mengajari kalian dari nol mengenai penulisan ilmiah itu kok kayaknya terlalu overload. Sehingga di sini ada yang namanya kakak pembimbing gitu. Kalau tahun lalu kakak pembimbingnya dari Gen 2, maka yang tahun ini kakak pembimbingnya adalah dari Gen 3. Sehingga di sini hadir Mas dan Mbak dari Gen 3 yang mana nanti kalian bisa pilih ya. Jadi kakak pembimbing kalian. Nah, biar kalian tahu ya fokus minatnya di bidang apa, di sini juga sudah ada link tentang CV kakak pembimbing 2026 gitu ya. Yang mana kalian pengen cari-cari tahu, oh Mas ini, Mbak ini dia expertnya di bidang apa sih?
Nah, nanti bisa lihat di link yang ada di poin 4 ini. Kayak gitu. Nah, nanti setelah kalian buka-buka satu persatu CV kakak pembimbing ini ya dari Gen 3, kalian selanjutnya adalah wajib untuk memilih gitu ya. Memilih kakak pembimbingnya. Dipilihnya satu aja. Di sini kalau nggak salah ada 8 kakak pembimbing. Jangan dipilih 8-8-nya itu. Saya mau dibimbing semuanya, Bu. Ah, jangan itu. Salah satu aja. Jadi menurut kalian yang paling cocok dengan ide kalian yang mana? Lah, itu pilihlah aja. Gitu ya. Dan kalau sudah milih kakak pembimbing berarti ada proses pembimbingan dong. Nah, proses pembimbingan ini insya Allah kita kasih waktu 2 bulan. Kebetulan kan sekarang tanggal 12 Januari ya. Nah, pengumpulan proposalnya adalah 12 Maret 2026. Lama nggak, Rek? Lama. Karena ya itu tadi, kami dari dosen informatika nggak suka konsep terburu-buru. Dan saya yakin kalian pun sebagai mahasiswa juga kalau diburu-buru dosen atau orang lain pasti nggak suka ya. Sesuatu hal yang dikerjakan secara terburu-buru itu nggak akan maksimal. Kecuali kalau dikerjakan secara terkonsep gitu loh. Ada timelinenya, ada konsepnya, ada progresnya. Istilahnya kalau di bidang pengembangan aplikasi itu ada namanya iterasi berulang kali, udah selesai, kemudian direview, oh ada revisi, dikerjakan ulang, kayak gitu. Sehingga kami merasa, oh 2 bulan ini waktu yang cukup sekali kok buat anak-anak ini, buat teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan proposal. Ini baru proposalnya aja, gitu ya. Jadi kami tuntutannya nggak ini sih nggak berat sih karena apa? Ini proposalnya aja, baru sebatas idenya aja, kayak gitu. Jadi tolong kalian habis ini ya mendiskusikan, tolong bikin secara berkelompok kayak gitu ya. Kira-kira kelompoknya siapa? Gitu. Jadi langkah awalnya adalah ikut poin 2 ini. em, Kalian bikin kelompok, anggotanya siapa, ketua kelompoknya siapa. Jadi kalau kelompok ada ketua, ada anggotanya, kayak gitu ya. Nah, lalu nanti kalau sudah ditentukan secara berkelompok, nanti ini ketua kelompoknya yang wajib mengisi formulir nomor 5 ini ya, poin nomor 5 ini. Jadi anggotanya nggak perlu ngisi, cukup ketua kelompoknya aja yang ngisi poin ke 5. Begitu pula poin nomor 6 itu nanti yang ngupload cukup ketua kelompoknya aja. Seperti itu. Ini untuk SE terkait PKM Informatika tahun 2026. Oke, selanjutnya ada apa? Oke. Nah, PKM itu jenisnya ada banyak banget. Nah, di sini saya coba membuat jenis-jenis PKM yang kiranya bisa diikuti oleh mahasiswa informatika, gitu ya. Ada 7 jenis PKM yang bisa kalian ikutin. Sebenarnya jenis PKM itu lebih dari 7 ini, Rek. Ada beberapa, saya lupa ada 10 kah? Atau lebihkah gitu. Cuman dari semua jenis PKM ini kiranya yang bisa diikuti oleh mahasiswa informatika ada 7 opsi ini gitu ya. Jadi nanti kalian pilih salah satu dari 7 opsi ini. Kenapa hanya 7 ini? Kenapa nggak semuanya aja, Bu, ditampilkan? Karena untuk beberapa skema atau jenis itu tuh dia fokusnya adalah tentang sosial budaya. Kayak gitu ya. Jadi ini harus mungkin mahasiswa ilmu budaya atau mungkin mahasiswa ekonomi yang memang jurusannya adalah sosial kayak gitu. Nah, itu masuk. Nah, cuma kalau di segi teknologi sepertinya 7 opsi ini yang bisa kalian ikutin. Mulai dari pertama ada yang namanya PKM Kewirausahaan atau biasanya disebut PKMK. Yang mana ini fokusnya adalah ini ya, ya kewirausahaan. Nah, misalnya kan sesuai kuliah tamu kemarin nih, Pak Adif kemarin kan bikin startup ya tentang game. Nah, kalau kalian terinspirasi pengen bikin startup, masukin aja ke PKMK gitu loh. Jadi PKMK ini bisa ini ya dikolaborasikan dengan produk-produk teknologi kayak gitu. Nah, karena kita di bidang teknologi ya, kalian bisa misalkan punya ide nih pengen bikin startup atau mungkin kalian punya ide nih buat campaign digital marketing. Nah, itu cocok sekali jika dimasukkan ke PKMK. Kalau nggak pengen PKMK, bisa juga ikut PKM Pengabdian Kepada Masyarakat atau PM. Jadi kalau PKM
PM ini kalian harus punya mitra dan mitranya adalah non-profit. Non-profit itu maksudnya apa, Bu? Yang tidak ada keuntungan apa? Cuan gitu ya. Jadi memang ada ini misalkan kita eh, kalian ikut kalian bikin suatu alat atau sosialisasi ke kelompok masyarakat yang dia non-profit. Kayak gitu. Itu cocok untuk PKM PM. Tapi kalau kalian pengen ada profitnya, maka ikutlah yang PKM penerapan IPTEK. Jadi kalau penerapan IPTEK itu kalian bikin produk, lalu produk itu bisa ada nilai jualnya gitu. Produk tersebut digunakan oleh mitra terus dapat nilai jual gitu loh. Istilahnya ya dapat untung, dapat cuan kayak gitu. Nah, itu ikutlah PKM PI. Ada pula PKM KC atau Karsa Cipta. Jadi kalau ikut PKMKC berarti dia harus berupa produk jadi. Produk prototipe tidak boleh ikut KC. Karena apa? Kalau prototipe dia belum fungsionalnya belum jalan. Jadi yang bisa ikut KC ya misalkan kalian nih sudah pernah kan dapat mata kuliah misalkan SI kemarin nih. SI kemarin Gen berapa sih? Gen 4 ya. SI kemarin kan nggak hanya develop aplikasi nih, tapi kalian juga melakukan evaluasi, ya kan? Ada mitranya, ya kan? Nah, itu kalau misalkan mau diikutkan, ya ikutlah ke PKM KC ini. Karena output atau luaran atau produk yang dihasilkan dari dari mata kuliah SI yang semester lalu ya saya ampu itu bisa dimasukkan ke PKMKC. Karena apa? Dia bukan berupa prototipe dan dia secara fungsional sudah bisa digunakan dan juga sudah melalui evaluasi, ya kan? Dan yang mengevaluasi siapa? Ada mitra. Nah, itu bisa diikutkan ke PKMKC. Tinggal dibikinkan proposalnya aja. Ada pula yang PKM Video Gagasan Konstruktif atau PKM VGK. Berarti ini nanti PKM-nya adalah outputnya adalah bikin video gitu ya. Nah, video tersebut ada materi-materi mengenai isu SDGs dan juga isu-isu nasional. Jadi teman-teman di sini yang suka ngedit video, bikin video yang menarik gitu ya, kiranya kayaknya aku bisa nih berkompetisi bikin video yang semenarik mungkin. Ikutlah VGK ini. Tapi sebelum lolos untuk bikin videonya pasti ada proposalnya dulu dong. Jadi sama aja yang poin 5 PKM VGK ini juga ada proposalnya. Cuma nanti outputnya adalah berupa video. Ada pula yang keenam namanya PKM GFT. Nah, ini tahun lalu saya membimbing nih PKM GFT yang mana ini merupakan konsep ya, berupa konsep perubahan di masa depan. Maksudnya ini apa Bu? Futuristik, gagasan futuristik. Maksudnya adalah proposal mengenai kalian bikin suatu teknologi apapun itu, cuma belum bisa diimplementasikan sekarang. Bisa diimplementasikannya adalah nanti, tahun depan atau 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian gitu ya. Jadi kalau PKM GFT ini fokusnya adalah kalian bikin suatu teknologi tapi belum bisa diimplementasikan sekarang. Saat ini belum bisa. Bisa diimplementasikannya nanti beberapa saat kemudian gitu. Nah, ada pula yang ketujuh pilihannya PKM AI artikel ilmiah. Ini tahun lalu saya juga membimbing yang AI, yang mana AI ini fokusnya adalah bikin artikel ilmiah kayak gitu. Mungkin teman-teman yang Gen 4 kan sudah pernah ya saya ajarin ya gimana caranya bikin artikel ilmiah. Ya nanti kalau kolaborasi dengan Gen 5 dan Gen 6 pengetahuan itu bisa ditularkan kepada adik-adiknya. Seperti itu. Sehingga bikin artikel ilmiah itu nggak hanya sekedar ngawur, nggak hanya sekedar minta tolong ke ChatGPT, Gemini buat bikinin, nggak sesimpel itu gitu ya. Jadi mungkin nanti ini butuh yang namanya kolaborasi selain lintas bidang ilmu juga lintas tingkat gitu. Yang saya harapkan adalah dari Gen 4 ya, Gen 4 ya. Gen 4 ini bisa membimbing adik-adiknya gitu, bisa mengarahkan sehingga kalau misalkan sekarang bisa lolos itu bisa loh Rek. Untuk tahun lalu lolos ya, tahun ini diajukan lagi itu bisa.
Itu namanya apa? Lintas tahun gitu ya. Jadi kemarin sudah lolos, terus saat ini pengen mengajukan untuk judul yang sama tapi dengan perbaikan, dengan penambahan fitur-fitur mungkin seperti itu juga bisa. Oke, ini ada contoh-contoh judul PKM yang lolos di tahun 2024 kemarin ya, karena memang ini saya ambilnya yang dari template 2024. Sebenarnya untuk contoh-contoh judulnya di panduan itu tuh banyak banget contohnya. Nah, kalian bisa ngambil contoh-contoh dari situ, gitu ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri contoh-contohnya seperti apa. Lalu ini saya ambil dari buku pedoman juga ada 10 tema PKM. Jadi 10 tema PKM ini sebenarnya sesuai dengan konsep jalan ini ya, Roadmap Nasional Indonesia untuk tahun 2045 yang mana ini sebenarnya kan temanya kan global aja ya. Kemandirian pangan, energi dan air, kesehatan dan gizi masyarakat dan seterusnya. Ini kan maksudnya kan ini temanya umum banget gitu loh. Nah, terus Bu, kalau teknologi masuknya kemana? Kalau misalkan kalian bikin aplikasi untuk kesehatan, nah kalian bisa masuk di poin kesehatan. Ya kan? Poin kedua kesehatan atau mungkin kalau pengen gizi ya berarti ya tetap masuk ke poin kedua dan juga poin ke-6. Karena apa? Berhubungan dengan teknologi. Jadi kita tuh sebenarnya itu di ini loh, dibutuhkan di semua bidang. Mau bidang kemandirian pangan, mau bidang kesehatan, mau bidang pencegahan korupsi, pemberantasan kemiskinan. Nah, kan teknologi bisa masuk kan ya ke semua tema ini. Jadi kalian sebenarnya dimudahkan sih. Eh, karena apa? Mahasiswa informatika, sebenarnya nggak hanya mahasiswa informatika ya. Kami pun para dosen informatika itu saat ini kayak jadi rebutan gitu loh. Rebutan dalam hal berkolaborasi. Pengen dong, misalkan bidang kesehatan, ayo Bu, Pak, kita kolaborasi. Saya pengen bikin aplikasi ini, tapi saya nggak bisa bikinnya. Kita kolaborasi ya dengan dosen-dosen informatika ya. Kayak gitu. Nah, saya harap itu nggak hanya dosennya aja yang diperebutkan untuk kolaborasi, tapi mahasiswanya juga ikut diperebutkan untuk kolaborasi ini, Rek. Maksud saya adalah seperti itu. Jadi mahasiswa informatika itu adalah suatu keuntungan karena apa? Sekarang ini sangat apa-apa serba teknologi gitu ya. Jadi kita pasti diikut sertakan. Oke, nah ini juga keresahan saya sebenarnya. Saya warning sebelum menulis. Nah, pernah baca belum sih panduan penggunaan Gen AI di perguruan tinggi? Kayaknya belum ada yang baca ya. Nah, tolong nanti kalian baca dulu, sudah bisa tak taruh di drive ini. Kalian bisa baca yang mana ini merupakan panduan buat kalian. Sejauh mana sih kalian boleh menggunakan AI untuk mengerjakan tugas. Nggak hanya proposal PKM sih, tapi ini juga berkaitan dengan tugas-tugas kuliah. Karena semua ada batasannya. Sesuatu yang nggak ada batasannya itu pasti buruk. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian buka baca panduan ini itu dia menjelaskan di panduan ini mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan menggunakan AI, generatif AI kayak gitu. Jangan kita sampai kecanduan sama ChatGPT dan kawan-kawannya. Kalau nggak ada ChatGPT, saya nggak ngerjakan tugas, Bu, karena saya nggak bisa. Nah, itu nggak boleh ya, kayak gitu ya. Jadi sebelum kalian menulis, sebelum kalian memikirkan ide, tolong baca panduannya ini. Sudah tak carikan, sudah tak masukkan ke dalam Google Drive yang mana kalian bisa akses gitu ya, untuk mengetahui etikanya, boleh dan tidak bolehnya menggunakan Gen AI itu untuk apa. Kayak gitu ya, karena ini menurut saya berkaitan erat sekali, dekat sekali dengan kalian para mahasiswa. Karena saya yakin sehari-hari kalian teman ngobrolnya terkait tugas pasti menggunakan AI kayak gitu. Jadi tolong ini untuk dibaca dan dipahami dulu sebelum kalian menulis dengan bantuan AI. Oke,
Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, sosialisasi ini hanya untuk mahasiswa prodi informatika. Karena apa? Karena saat ini kita berada di level ini, seleksi tingkat prodi. Kita akan melakukan seleksi tingkat prodi, gitu. Jadi hanya meskipun ini ya, kita nanti kolaborasinya dengan prodi lain, tapi ketua kelompoknya adalah mahasiswa dari informatika, gitu ya. Ketua kelompoknya jangan sampai dari prodi lain. Ketua kelompoknya adalah wajib dari mahasiswa informatika. Nanti kita akan adakan maaf, seleksi tingkat prodi. Nah, nanti mungkin dari beberapa proposal yang masuk, nggak semuanya keterima, hanya nanti pasti ada proses penjurian dari dosen ya, yang mana nanti akan kami filter lagi untuk dapat di tingkat prodi. Nah, nanti yang lolos ya di tingkat prodi, maka akan kami ikutkan untuk Liga PKM namanya. Kalau tahun lalu namanya Liga PKM ya. Liga PKM ini tingkat kampus yang mana akan diadakan oleh kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan di tingkat kampus. Kayak gitu. Nah, nanti yang lolos tingkat kampus maka akan diikutkan ke Simbel Mawa, diupload di platformnya Simbel Mawa. Yang mana nanti yang lolos Simbel Mawa maka bisa tampil di PIMNAS gitu. Nah, ini histori dari tahun lalu yang sempat saya rangkum. Kemarin tahun 2025 dari informatika itu pada saat ini ya seleksi tingkat prodi ada 12 proposal yang masuk di informatika. Dari 12 ini, kemudian kami para dosen menyaring, jadi hanya 5 proposal aja. 5 proposal ini ada AIDS-X, PKM-GFT, ada deteksi mikroplastik, PKM-GFT, ada Sabiores, PKM-PM, ada Booking PCO, PKM-PM, dan ada Dentis untuk PKM-KC. Dari kelima proposal yang informatika ini buat ya, Alhamdulillah kemarin di Liga PKM tingkat institusi ada dua loh, Rek, yang jadi juara gitu ya. Ada Booking PCO juara dua dan AIDS X juara tiga. Mana nih, ada perwakilan dari Booking PCO nggak di sini? Ada nggak? Kemarin yang bikin Booking PCO siapa? Izin ada Bu, kelompok saya. Oh, Mbak Novel. Kemarin anggotanya siapa aja Mbak Novel? Saya terus Mbak Hilda, Mm-mm. Diva, Mbak Diva. Adel sama anak fisioterapi. Oke, jadi ini memenuhi kriteria tadi ya, yang mana Mbak Novel, Mbak Hilda, Mbak Adel itu kan Gen 3 ya. Terus menggandeng Mbak Diva, yang mana Mbak Diva ini Gen 4, ya kan, adik tingkat. Terus ada anak-anak visio, ada mahasiswa visio. Karena apa? Ini booking visio. Ya, Booking apa kemarin ini? eh, jadi itu booking fisioterapi jarak jauh. Oh, booking layanan fisioterapi gitu ya. Oke, kemarin dapat juara 2 gitu ya di tingkat institusi. Ya, Nah, Bu. itu. Apakah tahun lalu itu persiapan kita itu mendadak atau cukup waktu banget, Mbak Novel? Cukup waktu, Bu. Oke, jadi inilah yang pengen kita budayakan di informatika, Rek. Jadi kita bikin yang cukup waktunya, nggak yang dadakan gitu loh. Ya kan, jadi mahasiswa pun mengerjakannya juga enjoy gitu loh. Tapi jangan sampai kalau misalkan kalian dikasih waktu yang lama, ya wes ngerjain nanti-nanti ya, ya wes itu sama aja kalau kayak gitu ya. Jadi harapan kami kenapa kok di awal tahun ini di Januari tanggal 12 melakukan sosialisasi, ya pengen kalian prepare lebih jauh lagi biar hasilnya nanti lebih matang lagi gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Novelia. Yang AIDS X ini ada nggak perwakilannya yang ada di sini? Siap ada Ibu. Oke, Mas Dias. Mas Dias kemarin AIDS X ini ngapain Mas? Itu membuat perancangan aplikasi mobile untuk deteksi kepadatan nyamuk Ibu. Kepadatan nyamuk. Oke, ini Yes. PKM GFT ya.
Kenapa kok masuk PKM GFT, Mas, dibandingkan jenis PKM yang lainnya? Karena hanya sebatas perancangan, Ibu, tidak sampai ke bagian develop aplikasi jadi. Oke. Hmm, apakah itu sesuai dengan konsep GFT? Kira apakah bisa diterapkan? Berarti bisa dong, Mas, diterapkan sekarang IDES X ini. Diimplementasikan sekarang bisa dong? Bisa, Ibu, tapi waktu itu Bisa? Hmm? belum belum bisa waktu itu. Kalau insya Allah kalau sekarang bisa, Ibu. Kenapa belum bisanya waktu itu? Belum begitu paham mengenai coding, Ibu. Oke, jadi apakah seperti itu Pak Ansori? Kemarin kayaknya pembimbingnya Pak Ansori ya. Nah, ini perlu lebih matang lagi ya terkait GFT ya. GFT itu adalah gagasan futuristik tertulis yang mana kalau diimplementasikan sekarang belum bisa. Yang dimaksud belum bisa diimplementasikan sekarang itu bukan karena codingannya, gitu Oh, ya. Tapi mungkin karena teknologinya. Mungkin kalau kemarin kalau saya nggak salah ingat ya bahasan saya dengan Pak Ansori selaku pembimbingnya AIDS X ini karena ini ya datasetnya. Benar nggak sih? Benar nggak sih Pak An datasetnya? Karena datasetnya AIDS X ini belum ada. Ya, iya benar, Bu. oke. Baik, Mas Febri. Kok Mas Febri? Maaf, Mas Dias. Ini anggotanya kemarin siapa aja selain Mas Dias? Selain saya ada Mbak Dia sama satu anak dari rekam medis, Ibu. Oke, dari rekam medis. Jadi ini lintas prodi ya karena ada dari rekam medis plus Mbak Diah ini kan Gen 4 ya, sedangkan Mas Dias adalah Gen 3 sehingga terjadi pembimbingan gitu ya, bertingkat kayak gitu ya. Oke, siap, Bu. Baik-baik. Terima kasih Mas Dias. Perlu teman-teman ketahui bahwa di sini tadi kan ada istilahnya kambing ya, kakak pembimbing. Kakak pembimbing ini salah duanya adalah ada Mas Dias dan juga ada Mbak Novelia gitu. Yang mana Mas dan Mbak ini akan jadi pembimbing kalian untuk menghasilkan proposal yang bagus. Jadi tahapannya itu di awal memang dibimbing oleh mahasiswa Gen 3 kayak gitu ya. Tapi nanti setelah kami filter lagi, kami saring lagi, maka kan akan ada apa proposalnya nggak sebanyak itu. Nah, ini contohnya dari 5 proposal nanti pada akhirnya yang membimbing adalah dosen gitu. Jadi dosen tetap terlibat di dalam pembimbingan proposal ini. Dan ini histori dari tahun lalu juga. Jadi pertama kali dalam sejarah ya ITSK Supraun lolos PIMNAS. Ada salah satu nih tim yang lolos PIMNAS kemarin. PIMNAS 2025 itu diadakan sekitar bulan November ya di Unhas Makassar gitu. Jadi teman-teman dari kalau nggak salah ini dari keperawatan ya, keperawatan yang saya keperawatan sama prodi apa ya? Saya lupa. Ya, yang jelas adalah ketua timnya ini dari keperawatan yang mana ini bikin yang namanya Montesol, permainan gitu, semacam permainan yang menggunakan bahan daur ulang seperti itu. Nah, itu lolos ke PIMNAS gitu. Ini merupakan suatu kebanggaan sekali karena memang pertama kalinya ya dalam sejarah ITSK Supraun lolos PIMNAS. Dan ini pasti dapat apresiasi yang bagus sekali dari kampus. Dan ini juga bisa, kalau kalian bisa lolos PIMNAS itu jadi portofolio yang bergengsi, yang mentereng banget di CV kalian. Seperti itu. Karena memang PIMNAS ini tingkatnya udah nasional. Dan ini bukan pagelaran yang diadakan oleh apa ya, salah satu institusi aja enggak, karena ini yang bikin kementerian gitu dan memang sudah dilakukan dari turun tahun ke tahun gitu. Ini yang tahun lalu ke 38. Ini ada pembukaan PIMNAS, ini contohnya yang kemarin. Saya harap ya di tahun 2026 ada mahasiswa informatika gitu, ada proposal informatika yang bisa lolos ke PIMNAS. Itu adalah harapan kami. Sangat berharap banget, Rek. Jadi ya marilah kita prepare dari jauh-jauh hari. Nah, ini sesuai janji saya tadi ada kakak pembimbing ya, ada kambing gitu singkatannya dari Gen 3 yang mana ada Mbak Novel tadi yang sudah lolos di apa tadi?
Booking PCO ya, ada Mbak Novel, terus ada Mas Naufal, lalu ada juga Mbak Dita, ada juga Mbak Dinda, ada Mbak Hilda, ada Mas Dias tadi yang apa tadi Aidas Ek ya. Lalu ada Mas Bintang dan juga Mbak Alifa. Oke, apakah kedelapan kakak pembimbing ini join di sini? Boleh nggak, Rek, kalian mempromosikan diri kalian satu persatu di hadapan adik-adik tingkat ini? Tolong dong, stop share dulu. Dari Mbak Novel dulu deh, Mbak Novel. Perkenalkan diri Mbak Novel, terus kiranya keminatan Mbak Novel di apa? Gitu dong, Mbak. Oke, baik. Terima kasih waktunya Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novelia Mega Puspita dari Gen 3. Sebelumnya berpengalaman di PKMPM. Minatnya saya ada di UX Research, Data Analyst, dan Web Implementation, tapi menggunakan WordPress. Baik, terima kasih Mbak Novel. Lanjut nih, sebelahnya ada Mas Novel. Mas Novel. Boleh Ibu? Oke, Mas Novel bisa jelaskan, perkenalkan diri, terus jelaskan minatnya di bidang apa, Mas Novel, ke teman-teman di sini. Baik, di sini saya Novel Kaldi, saya dari Gen 3. Untuk minat saya minat di web development, itu mungkin juga IoT dan lain sebagainya, dan jaringan. Oke, jadi teman-teman yang minat pengen bikin produk IoT, jaringan, nah konsultasi aja ke Mas Novel, kayak gitu ya Mas Novel ya. Nanti pasti akan Mas Novel bantu. Oke, terima kasih Mas Novel. Next ke Mbak Dita Kurnia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dita Kurnia. Minat saya bagian full stack web developer atau data scientist juga bisa. Makasih. Oke, itu dia ada Mbak Dita. Kalau misalkan pengen bikin ini ya, pemodelan AI, Artificial Intelligence, bisa bantu konsultasi nih Mbak Dita nih. Ini bagus nih tugas akhirnya, kerjanya bagus. Jadi mungkin nanti bisa ditularkan ya Mbak ya, bagaimana cara membuat aplikasi AI ke adik-adik tingkat. Kayak gitu ya Mbak Dita ya. Siap, Bu. Oke, thank you Mbak Dita. Lanjut ada Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi saya Dinda wabarakatuh. Cesar Putri Ramadhani dari Gen 3. Minat saya di front-end developer. Sebelumnya saya juga pernah mengikuti PKMKC, jadi sedikit banyak sudah merasakan proses penyusunan proposal PKM dari awal sampai akhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Ini tadi Rek, Mbak Dinda itu kalau nggak salah kemarin jadi ini ya, bikin dentis itu ya, aplikasi tentang apa kemarin? Gigi. Ya Bu, klinik gigi Bu. Rekam medis klinik gigi, oke. Klinik gigi yang mana itu sebenarnya adalah proyek di mata kuliah saya ya, sistem informasi. Nah, saya bilang ya udah nggak usah bikin dari nol gitu loh. Bikin aja itu aplikasi yang udah jadi. Ayo kita perbaiki, kita bikin PKM KC seperti itu. Karena kalau KC dia harus jadi aplikasinya, bukan berupa prototipe. Oke, thank you Mbak Dinda. Kita lanjut ke Mbak Alifa. Izin, terima kasih Bu Kiki. Perkenalkan, saya Alifano Sabita dari Gen 3. Minat saya di digital marketing. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alifa. Nah, ini teman-teman nih yang pengen ikut PKMK mungkin gitu ya, bisa konsultasi nih ke Mbak Alifa karena memang tugas akhirnya Mbak Alifa ini berkaitan dengan konten digital marketing kayak gitu ya. Dan saya rasa oh ini fresh banget gitu topiknya, bagus banget. Eksekusinya bagus gitu loh. Sehingga mungkin Mbak Alifa nantinya bisa membimbing adik-adik ini apabila ada yang berminat ikut ini ya PKMK atau sebenarnya nggak hanya PKMK sih, sebenarnya bisa masuk ke PKM jenis yang lainnya. Cuma Mbak Alifa ini saya bisa katakan expertnya digital marketing gitu ya, karena memang dari magangnya pun itu produknya adalah digital marketing. Betul, Bu. Oke, thank you Mbak Alifa. Baik, Next terima kita kasih. ya kita ke Mas Dias. Mas Dias, nah ini yang bikin Aides Egg ya.
Ayo Mas, jelaskan dirimu Mas. Baik, siap. Terima kasih Bu Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Andreas, mahasiswa informatika Gen 3 semester 7. Jadi saya memiliki minat dan pengetahuan tentang UI UX, eh, dan pengembangan dan perancangan sebuah aplikasi, dan mungkin bila nanti teman-teman di sini yang tertarik untuk mengambil PKM yang berkaitan tentang perancangan aplikasi, boleh nanti saya siap bantu yang terbaik. Terima kasih Bu. Oke, mantap Mas Dias. Oke, Mas Dias ini memang dari awal dia pengen fokusnya di perancangan ya, perancangan aplikasi. Ini udah suhunya bikin UI UX suatu aplikasi gitu ya. Karena memang dari magang, tugas akhir, ikut kompetisi, maunya itu aja gitu. Jadi saya bisa bilang Mas Dias ini sudah suhunya UI UX designer kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen yang UI UX boleh nggak sih Bu ikut? Boleh, tapi ini ya nanti masuknya ke yang PKM AI ya, artikel ilmiah gitu. Karena kalau untuk ikut PKM KC, PKM GFT, PKMK itu kayaknya masih belum bisa kayak gitu. Jadi paling aman kayaknya kalau UI UX itu ikutlah yang PKM AI, artikel ilmiah itu masih bisa seperti itu. Oke, thank you Mas Dias. Lanjut, next kita ke Mas Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Bintang Pramudia Panjipurna dari Gen 3. Eh, Waktu itu saya juga ikut PKMKC ya. Dan minat saya itu di full stack developer dalam pengembangan website dan juga mobile. Jadi teman-teman yang ada minatnya di bidang website dan mobile eh, bisa gitu konsultasi. Baik, terima kasih Bu Gigi. Baik, terima kasih Mas Bintang. Nah, ya ini Mas Bintang ini suhunya apa ini? Full stack developer. Yang mana Mas Bintang ini eh, bisa ya bisa membimbing teman-teman adik-adiknya untuk membuat aplikasi baik itu berbasis mobile ataupun website. Jadi nanti langsung konsultasi aja masalah teknisnya ke Mas Bintang. Nih Mas Bintang jago teknisnya ini. Seperti itu. Oke, thank you Mas Bintang. Terakhir kita ke Mbak Hilda ya. Nah, Mbak Hilda, tunjukkan pesonamu Mbak Hilda. Terima kasih, Bu. Eh, izin memperkenalkan diri. Saya Hilda Nuzulul. Saya sebelumnya saya ikut MSIP di Mobile Development. Itu eh, lebih ke Android ya, itu sih, sama web waktu magang. Sudah. Oke, gitu aja Mbak Hilda. Ya. Ketawa di dia. Baik, Mbak Hilda ini memang ini ya, sukanya mungkin mobile Android ya, Android sama web juga bisa. Jadi teman-teman kalau mungkin pengen bikin produknya produk Android, nah ini salah satunya bisa minta tolong Mbak Hilda untuk membimbing gitu ya Mbak Hilda ya. Ya, Dan betul, Mbak betul. Hilda kan kemarin juga sempat ikut yang PKM juga ya, Betul, PKM satu AI. kelompok sama Mbak Novel. Oh, oke sama Mbak Novel ya. Oh iya, sama Mbak Novel ya. Iya, betul. Iya. Oh, kemarin yang sama AI itu apa sih? Tahu nggak? Itu Oh, apa? gemastik. Iya, Gemastik. Oke, sorry, salah program. Oke, sama Mbak Hilda kemarin kolaborasi juga sama Mbak Novel yang mana menghasilkan booking PCO itu tadi. betul. Oke, em, bentar. Saya kembali ke set saya. Ini tadi perkenalan dari para Gen 3. Jadi sebenarnya gini, Rek. Kan PKM ini tuh boleh diikuti oleh semua mahasiswa aktif di PD Dikti kan ya. Nah, Gen 3 ini aktif nggak, Bu? Ya aktif. Saat ini kan masih semester 7. Aktif dong. Cuman ini tuh PKM biasanya diselenggarakannya itu akhir tahun.
Yang mana kalau akhir tahun ini para kakak-kakak Gen 3 kan udah lulus ya. Jadi kayak 50-50 gitu loh. Mungkin pada saat pengajuan masih aktif, tapi pada saat PIMNAS berlangsung yang biasanya bulan Oktober November kan mereka udah lulus ya. Sehingga yang mana oh amannya ini Gen 3 nggak usah ikut PKM lah karena memang masa mereka udah berlalu gitu. Udah lewat kayak gitu. Cuman Gen 3 ini memiliki pemahaman penulisan artikel ilmiah yang saya pikir sudah kuat gitu ya. Memang nggak semuanya bisa jadi pembimbing. Jadi ini kami ambil kakak pembimbing ini berdasarkan tulisannya yang bagus. Tulisannya sudah memenuhi kaidah artikel penelitian itu seperti apa. Karena ini merupakan komponen penilaian yang kuat dalam PKM. Seperti itu. Jadi nanti secara teknis mereka sudah oke, secara penulisan juga mereka sudah oke. Sehingga harapan saya nanti semua adik-adik tingkat dari Gen 4 sampai Gen 6 yang membuat proposal nanti bisa memilih salah satu kakak pembimbing ini. Gitu. Ada 8 kakak pembimbing ya yang bisa kalian pilih ya. Ada 8 gitu. Nah, nanti batas memilih kakak pembimbingnya adalah Senin 19 Januari 2026. Ya, pas tengah malam ya, berarti 1 minggu itu. Jadi, mohon adik-adik tingkat nih dari Gen 4 sampai Gen 6 memikirkan mulai semingguan ini ya. Kalian pikirkan anggota kelompoknya, siapa yang dijadikan ketua kelompok, terus kira-kira pengen ikut PKM jenis apa, kayak gitu. Terus kira-kira idenya seperti apa? Tolong bikin seperti apa? Konsepkan hal-hal tersebut selama 1 minggu ini, gitu. Dan tenang aja, apakah boleh Bu? Pada akhirnya nanti kami berubah ide, berubah konsepnya, tentu aja boleh, gitu. Jadi ini untuk di awal aja. Jadi nanti kalian pilih salah satu dari ke-8 kakak pembimbing yang mana nanti di akhir misalkan nih pilih Mbak Hilda nih. Lah Mbak Hilda misalkan ada 10 proposal ya yang dibikin dari informatika. Terus semuanya milih Mbak Hilda gitu. Ya kasihan, cuma Mbak Hilda tok nanti yang kerja, yang membimbing lainnya nggak bimbing dong. Nah, jadi nanti nggak serta-merta pilihan kalian itu pasti nanti kakak pembimbingnya itu belum tentu karena nanti biar kakak-kakak pembimbingnya ini yang milih sendiri gitu ya. Siapa sih yang ngajuin nama aku gitu. Oh ternyata kelompok A ini ngajuin Mbak Hilda, kelompok B ngajuin Mbak Hilda juga. Terus Mbak Hilda merasa, oh saya kayaknya ini deh, biar merata tak kasih ke Mas Dias, misalnya kayak gitu. Jadi yang saya harap nanti ada yang namanya apa ya, merata. Distribusinya itu merata gitu ya, nggak hanya berat di salah satu kakak pembimbing. Jadi nanti akan ada pengumuman setelah tanggal Senin 19 Januari, minggu depan ya berarti pengumuman kira-kira kelompok tersebut dibimbing oleh kakak pembimbing siapa. Kayak gitu ya. Jadi nanti tolong dipilih-pilih gitu. Lanjut Q&A. Apakah proposal ini wajib dibuat? Jawabannya ya, wajib dibuat oleh Gen 4, 5, dan juga 6. Tolong bagi yang belum join sosialisasi hari ini di-share untuk di-share informasi ini gitu ya. Karena ini merupakan salah satu kesempatan kalian untuk coba melakukan kompetisi dengan mahasiswa yang lainnya. Lalu bagaimana jika bingung mau nulis apa, Bu? Kalian bisa browsing, bisa bimbingan, bisa lihat panduan. Sekarang nggak ada yang sulit, ya kan? Kalau kalian punya gadget, punya internet, kayaknya aman deh. Ya nggak sih? Nggak usah bingung-bingung lagi mau nulis apa. Lalu siapakah yang bisa membimbing kalian? Jawabannya adalah Gen 3. Tadi ada 8 yang sudah memperkenalkan diri. Lalu kapan proposalnya harus selesai? Tenang, ada timelinenya. Sebenarnya tadi kan batas maksimalnya adalah 2 bulan ya, setelah tanggal ini. 2 bulan dari sekarang. Tapi ada timelinenya, jangan khawatir. Apakah ada reward bagi yang mengumpulkan? Tentu. Pastinya ada reward berupa mendapatkan nilai tambahan di semua matkul. Bagi yang nggak ikut gimana, Bu? Ya siap-siap aja. Nanti ada pengurangan nilai di semua matkul. Wes gitu aja. Win-win solution. Oke?
Ini untuk link CV kakak pembimbing kalian bisa lihat di link ini, lalu pemilihannya nanti kalian juga bisa ngeklik aja ya sama link pengumpulan proposalnya bisa ngeklik link di bawah ini. Tenang aja, habis ini saya share PDF-nya di masing-masing gen sehingga kalian bisa untuk baca ulang lagi setelah sosialisasi ini selesai. Oke, lalu ini ada timelinenya. Seperti yang sudah saya jelaskan, ada sorry, 2 bulan gitu ya. Yang mana hari ini minggu kedua Januari kita melakukan sosialisasi. Lalu minggu depan ada pengumuman pembimbing, kakak pembimbing ya, yang dimaksud di sini. Lalu di minggu-minggu ini kan kalian libur ya. Kalian kan libur ya sekarang ini. Nah, daripada libur nggak ngapa-ngapain, nah ini aja nulis proposal gitu ya. Ya nggak sih? Ini waktunya cukup banyak, jadi di sela-sela waktu senggang kalian, kalian bisa menuliskan proposal kayak gitu. Lalu nanti penjuriannya ini kalau nggak salah di Maret minggu ketiga. Maret minggu ketiga itu sudah mau menjelang libur Lebaran ya, yang mana kami pastikan sebelum Lebaran nanti ada pengumuman kira-kira siapa yang lolos di Pekan PKM Informatika. Untuk selanjutnya yang lolos itu kami akan ikutkan ke Liga PKM ITSK Supraun. Kayak gitu ya. Oke, nah next ini bisa dibantu Pak Ansori untuk menyampaikannya. Oke. Eh, oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Yang Mbak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke. Eh, ini saya melanjutkan dari Bu Kiki. Terima kasih banyak Bu Kiki. Hmm, jadi di dalam PKM ini ada sebuah tips best practice, yaitu yang pertama adalah kolaboratif. Jadi kalau bisa usulan PKM tersebut bersifat kolaboratif. Tadi sudah disampaikan banget sama Bu Kiki, yaitu lintas bidang ilmu disiplin atau gampangannya adalah lintas prodi. Ada tadi yang lolos apa yang juara tadi kayak EDSX kan sama prodi rekam medis, lalu ada yang dentis dan lain-lain itu kan pasti mereka kolaborasi dengan prodi yang lain. Jadi itu tips yang pertama, best practice-nya. Kalau bisa dan harus sih wajib kolaborasi. Yang kedua adalah society evolve, yaitu evolusi dari sebuah masyarakat. Maksudnya adalah usulan tersebut kalau bisa itu sangat berdampak ke masyarakat dengan menggandeng mitra. Contohnya saja yang kemarin lolos PIMNAS itu kan tentang ini kita ambil contoh ya si Montesol. Mereka kan menggait mitra yaitu di daerah Singosari sana yang sering menghasilkan limbah sandal. Kalau nggak salah ya sandal jepit gitu. Nah, karena permasalahan tersebut, maka dari itu ada sebuah ide yang muncul dan ide tersebut cukup unik dan kreatif dan solutif juga. Jadi si sandal-sandal tersebut dibikinlah semacam sebuah mainan yang ramah untuk anak-anak gitu. Ya bukan ramah untuk dimakan tapi ramah untuk dimainkan. Kan anak-anak kadang nggak tahu apa gitu dipegang dimakan. Nah itu dimainkan untuk meningkatkan motoriknya, kognitif dari si anak-anak tersebut. Oleh karena itu, kalau bisa yang memiliki dampak nyata ke masyarakat atau society evolve, evolusi dari sebuah masyarakat. Misalkan di sekitar kalian, kalian menemukan sebuah permasalahan, keresahan yang itu sebetulnya bisa kalian cari solusinya dan kalian usulkan. Nah, itu kemungkinan bisa juga kalian jadikan sebuah judul PKM. Tapi lihat juga skema mana yang paling sesuai dengan usulan kalian. Itu best practice kedua. Kalau yang terakhir adalah buatlah ide yang kreatif dan solutif. Nah, ini kalau ngobrol dengan Bu Kiki, kalau bisa yang ada unsur kearifannya, kearifan lokal. Jadi kayak si Montesol itu kan kearifan lokalnya yaitu di Singosari sana banyak limbah. Ya nggak di semua Singosari sih, di salah satu tempat itu
banyak limbah dari sandal plastik itu tadi. Nah, kearifannya adalah dibuatkan mainan yang unik-unik, yang ramah anak-anak, yang bentuknya itu ya seperti itulah pokoknya. Jadi kalau bisa membuat ide yang kreatif dan solutif, yang sesuai dengan keadaan terkini juga. Lalu, dalam menggali ide itu semua, boleh kalian menggunakan AI, tetapi tidak secara serta-merta dan mentah ide-ide dari AI tersebut kalian gunakan. Begitu. AI jadikan sebuah tools atau alat bantu dalam menggali ide, brainstorming, dalam melakukan penggalian kebutuhan, dan lain-lain, tapi tidak sebagai yang mengeksekusi. Eksekutornya harus dari kalian sendiri. Kan rencana kita adalah menuju generasi emas ya. Kalau semua-semua jadi AI yang mengerjakan, jadinya malah generasi lemas gitu. Lemas karena AI yang lebih pintar, kita yang sendiri yang ya makin malas gitu. Kalau nggak generasi lemas ya mungkin generasi gemas sih. Menggemaskan karena apa-apa kok AI mulu. UTS, UAS, AI. Yang makin pintar AI-nya lagi. Mhm. Oke, oke. Curhat sedikit kalian itu. Kalian lihat nggak kambing-kambing yang disosialisasiin, yang diperkenalkan oleh Bu Kiki itu kan keren-keren ya. Mereka di semester 7 ini sudah memiliki banyak sekali pengalaman. Dari magang, dari saat ikut kompetisi, ikut PKM. Oh ya, tadi itu ada beberapa yang pernah ikut lomba Semalang Raya sampai sempat paparan di balai kota. Nah, itu kan keren ya. Hal itu menjadi sebuah portofolio mereka sebelum lulus malahan. Nah, beberapa dari mereka juga sudah ada yang sempat bekerja dan mengerjakan proyek gitu. Karena portofolio mereka yang sangat cakep banget. Nah, kalau bisa, kalian yang sebagai adik-adik dari kambing, eh, adik-adik dari kakak pembimbing ini, kalau bisa itu selalu memiliki sikap kompetitif. Jadi selalu ingin berkompetisi, selalu ingin men-challenge diri. Jadikan masa perkuliahan itu sebagai masa kalian membentuk pola pikir yang kritis, yang solutif, dan inovatif gitu. Karena apa? Karena nanti saat kalian lulus itu bukan ditanya eh, kalian lulusan mana, tapi biasanya itu kalian jadi apa. Kalau kalian lulus nggak jadi apa-apa kan eman ya. Jadi seperti kata Pak Adip Thorik kemarin, selalu ikut kompetisi. Nah kan kita nggak tahu jalan kesuksesan tuh dari kompetisi yang mana. Kalau kita lemas-lemas saja, kita juga nggak tahu nih kita makin ke arah sukses atau enggak. Ya kalau secara ilmu statistik, ya, seperti Bayesian gitu ya, kita yang aktif kemungkinan kan menjadi lebih ke arah sukses tuh kemungkinannya jadi lebih tinggi daripada kita yang lemas tapi ingin sukses. Nah gitu. Ya kecuali kalau pewaris sih itu. Iya, ya yang diwarisin pun kalau hutang ya sama aja sih. Ya gitu. Jadi harapan kita, saya dan orang-orang di Prodi, Bu Kiki juga dan Pak Kaprodi, ingin menjadikan perkuliahan ini bagi kalian tuh masa-masa untuk meraih kesuksesan di masa mendatang dengan sering men-challenge diri, dengan sering ikut kompetisi, menambah jejaring sosial, dan selalu menantang diri. Nah, itu sedikit tambahan dari saya, Bu Gigi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak An atas tambahannya. Tadi sudah banyak sekali ya, sudah daging semua yang disampaikan oleh Pak An, sorry. Nah, iya Rek, tadi saya lupa ya. Saya sebenarnya itu sering banget diskusi dengan Pak An, sorry, karena apa? eh, Kami pun ya di prodi ini tuh suka banget ikut kompetisi-kompetisi. Jadi kompetisi di perguruan tinggi itu tidak hanya untuk mahasiswa aja loh, tapi untuk dosen juga ada gitu. Yang mana di setiap kompetisi itu kan pastinya kami selalu membaca mengenai pedomannya ya, panduannya dulu lah kita baca dulu. Dan hampir di semua
panduan ya, baik itu kompetisi untuk dosen, kompetisi untuk mahasiswa, itu tuh sekarang yang lagi trending topik gitu ya, topik prioritasnya itu tuh salah satunya adalah kearifan lokal gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat aplikasi yang ada unsur kearifan lokalnya? Sama halnya Montesol yang sudah dijelaskan oleh Pak Ansori tadi ya, yang mana Montesol adalah yang lolos PIMNAS untuk pertama kalinya dari kampus kita, itu kan mengusung kearifan lokal, yang mana itu adalah permainan tradisional. Nah, mungkin ini nih kalian bisa memikirkan nih ide-ide kira-kira kearifan lokal apa ya yang bisa diambil untuk kemudian dijadikan suatu teknologi. Kalau di Malang itu kan mungkin kearifan lokalnya apa ya? Bahasa walian gitu. Misalkan kalian bikin aplikasi bahasa walian kan menarik juga ya. Apalagi kakak-kakak kalian ini sudah terbukti bisa melakukan analisis sentimen ya, para kakak pembimbing. Nah, bisa nih dipandu adiknya melakukan analisis sentimen untuk bahasa walikan Malang. Itu kayaknya topik yang cukup menarik. Atau mungkin di Malang ini apa? Bantengan mungkin bagaimana caranya membuat bantengan ini eh, dimasuk unsur bantengan ada di aplikasi yang kalian buat itu kan menarik ya, ada unsur kearifan lokalnya yang mana harus apapun produknya ya, apapun skema yang kalian ikuti, apapun produknya itu harus memiliki dampak sesuai dengan tagline-nya Kementerian Dikti Saintek ya, Saintek Dikti, kampus berdampak. Nah, untuk bisa mewujudkan kampus berdampak ini kan mahasiswanya harus memberikan dampak juga. Ya, nggak hanya dosennya aja yang berdampak, tapi mahasiswanya juga harus turut ikut berdampak. Nah, gimana cara implementasinya dengan kalian mengikuti kompetisi-kompetisi ini? Dan tentunya kan harus ada mitranya ya, ya mitranya itu nantinya yang bisa merasakan dampak dari output yang kalian wujudkan. Seperti itu. Oke. Nah, sudah selesai. Mungkin ada sebelum kita mengakhiri sesi sosialisasi, saya buka sesi tanya jawab gitu ya. Bagi siapapun yang ingin bertanya terkait prosedurnya PKM Informatika ini gimana, atau pengen sharing-sharing atau diskusi, monggo boleh saya persilahkan. Atau sudah jelas semuanya? Oke, Mbak Didi. Gimana Mbak Didi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya Bu Kiki, Mm-mm. untuk saya kan dulu pernah ikut yang satu tim sama Mas Dias itu ya Bu. Nah, Ya, apakah di tahun ini saya boleh mengajukan judul yang sama, tapi yang isinya itu ditambahkan seperti yang sempat tadi Bu Kiki singgung untuk PKM saya dulu kurang di datasetnya. Mungkin di tahun ini bisa ditambahkan datasetnya atau mungkin bisa juga ditambahkan dengan kolaborasi dari mitra lain seperti itu, Bu. boleh banget. Ini langsung tak jawab gitu ya Mbak Didi ya. Boleh banget Mbak Didi. Jadi misalkan kan kalian merasa proposal tahun lalu ini kurang maksimal nih, terus kayaknya bisa nih diperbaiki seperti ini. Pengen diajukan lagi, itu boleh gitu. Misalkan Mbak Didi pengen bikin datasetnya ya, pengen cari dataset sendiri nih satu timnya. Boleh, karena kan kemarin keterbatasannya karena nyari datasetnya terkait persebaran nyamuk tuh di mana gitu. Kan susah ya. Tapi kalau kalian bisa dapet itu sesuatu yang sangat keren sekali sih menurut saya. Terus kalian bisa wujudkan itu ke dalam suatu aplikasi yang mana nantinya itu bisa di ini ya, dimasukkan PKM yang KC, atau mungkin Mbak Didi di sini punya mitra. Nah, pengen diimplementasikan di mitra. Kalau mitranya non-profit ya berarti ikut PM, tapi kalau mitranya profit gitu ya, pengen dijual mungkin aplikasinya ini menggunakan bantuan mitra ya, maka ambillah yang PKM apa tadi? KI, KI.
kayak gitu. Jadi boleh aja Mbak Didi menggunakan konsep yang tahun lalu, tapi ada perbaikan. Kayak gitu ya Mbak Didi ya. Apakah terjawab Mbak Didi? Siap terjawab, Bu Gigi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sekarang Mbak Rina. Mohon izin bertanya, Bu. Ini kan waktu Ya. Gen 4 itu kan pada magang semua. Nah, itu kira-kira bagaimana ya, Bu, kalau misalnya kami mengajak Gen 4 untuk kolaborasi sebagai anggota, terus kan mereka juga sibuk magang. Terus cara kami berkomunikasi untuk tatap mukanya itu bagaimana? Dan untuk tahun kemarin kan itu persyaratannya harus tentang kesehatan ya, Bu. Untuk tahun Mm-mm. ini apakah harus kesehatan juga? Soalnya kan yang Montesol itu yang juara 1 sampai ke PIMNAS kemarin Mm-mm. itu kan kalau nggak salah nggak harus tentang kesehatan juga. Om. Mohon izin. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Rina. Saya jawab ya. Untuk temanya apakah harus kesehatan? Enggak sih ya. Jadi apa aja. Jadi ini sekarang enggak membatasi diri apakah harus informatika kesehatan? Tentunya enggak. Kalian pikirkan aja kira-kira yang selaras dengan roadmap nasional itu seperti apa. Tadi kan ada 10 tema prioritas ya. Itu kalian sesuaikan aja. Jadi nggak harus yang kesehatan gitu. Cuma tadi seperti sudah saya spill sama Pak Ansori yang mana kalau ada unsur kearifan lokalnya itu bisa jadi suatu nilai tambah untuk proposal kalian. Lalu untuk Gen 4, oke, Gen 4 ini saat ini sudah banyak yang mulai magang ya, dan magangnya macam-macam, ada yang di dalam Malang, ada yang di luar Malang gitu ya, ada di dalam kota, ada di luar kota. Memang betul mereka saat ini mungkin sudah sibuk dengan kegiatan di tempat magangnya masing-masing. Nah, mungkin berarti karena sibuk kan kayaknya mungkin susah ya kalau jadi ketua tim gitu, ketua kelompok. Jadi mungkin nanti ketua kelompoknya bisa di take over sama Gen 5. Dan kita gimana Bu cara komunikasinya gimana Bu? Ya tinggal aja disampaikan. Sekarang itu kan ada yang namanya Zoom ya, Google Meet, yang mana video call, yang mana kita bisa melakukan komunikasi itu di mana aja dan kapan aja, nggak terbatas ruang dan juga waktu. Jadi mungkin nanti bisa di misalkan Mbak Rina ini sudah punya apa ya angan-angan, aku pengen deh ngajak Mbak ini, Mas ini buat kolaborasi sama proposalku. Boleh. Jadi nanti diinisiasi saja sama Mbak Rina. Jadi apakah boleh Bu eh, Gen 6 bahkan gitu ya yang jadi ketua timnya, ketua kelompoknya apakah boleh? Tentu saja boleh. Jadi ketua kelompok itu tuh nggak harus yang apa ya kakak tingkat itu nggak harus. Jadi ketua tim itu adalah yang saya harapkan adalah seseorang yang bisa mengkoordinasikan anggota-anggotanya gitu. Dia bisa memposisikan diri, membagi pekerjaan dan sebagainya gitu. Jadi meskipun nanti kolaborasi sama Gen 4 nanti tolong Gen 4 tetap diikut sertakan ya. Jadi nanti bisa komunikasinya via Zoom. Lagian kan ini proposalnya kan masih awal tahun ya. Nanti kan implementasinya kan akhir tahun kan Gen 4 juga udah pada kembali. Iya kan? Pelaksanaannya kalau misalkan insya Allah ya, semoga amin, kita bisa sampai PIMNAS gitu ya. Itu kan pelaksanaannya kan antara Oktober November. Nah, Gen 4 kan udah selesai magangnya gitu kan mereka magangnya hanya sampai Juli awal aja kan ya jadi kayaknya aman-aman aja mungkin di awal-awal ya mungkin keterbatasannya komunikasinya aja yang nggak bisa tatap muka langsung tapi via Zoom gitu aja gitu sih Mbak Rina apakah terjawab Mbak? Mohon izin Bu, terjawab Bu. Terima kasih Baik ya Bu. sama-sama oke eh apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, berarti saya anggap ini semuanya udah paham gitu ya. Gitu. Nanti kalau misalkan pengen tanya-tanya, bisa japri ke saya, atau mungkin pengen langsung menghubungi ke kakak pembimbingnya, gitu.
Monggo silahkan. Atau mungkin tektokan dulu nih, pengen dibimbing nih sama Mas Noval gitu. Ya udah japri aja Mas Novalis gimana nanti deal-dealan kalian gitu loh ya. Karena nanti yang apa memutuskan siapa mau membimbing siapa itu kakak pembimbing ya, bukan kami para dosen ya. Jadi kami para dosen nanti tugasnya adalah untuk melakukan penjurian dan melakukan pembimbingan setelah proses penjurian itu selesai kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih malu atau mungkin masih belum kepikiran Bu mau tanya apa karena belum melakukannya, jadi masih belum tahu itu. Ya wes gak apa-apa, nanti bisa japri ke saya juga boleh gitu. Istilahnya jangan malu bertanya ya nanti sesat di jalan kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya sosialisasi PKM Informatika 2026. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya rasa informasinya sudah tersampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sama-sama. semuanya. Terima kasih Bu Kiki, Pak An, Mas Sama-sama. Ali. Terima kasih.